Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma 'alaina illa al balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan tentang hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan hadis selanjutnya dari kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyir An-Nadhir karangan Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayakulul khazin man anta faqul Muhammad fayakulu bika umirtu la aftahu li akhadin qablak." Maksudnya, ati babal jannah, kata Rasulullah, aku datang ke pintu al-jannah. Al-jannah ini diterjemahkan surga, tapi lebih baik kita gunakan istilah dalam Al-Quran dan Sunnah, al-jannah. Kata Rasulullah, ati babal jannah, aku datang ke pintu al-jannah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fastaftihu, lalu aku memohon untuk dibuka. Jadi memohon pintunya untuk dibuka. Fayakulul khazin, lalu penjaga pintu berkata, man anta, siapa engkau? Lalu fa'akul, aku menjawab, Muhammad, kata Rasulullah. Fayakul, kemudian lalu penjaga pintu jannah itu mengatakan, bika umirtu, dengan sebab engkau aku diperintah, la aftahu li akhadin qablak, aku tidak akan membuka bagi seorang pun sebelum engkau. Jadi Rasulullah datang ke pintu al-jannah pada hari kiamat, kemudian minta dibukakan pintunya, kemudian penjaga pintu mengatakan, man anta, siapa engkau? Rasulullah menjawab, Muhammad. Lalu penjaga pintu mengatakan lagi, bika umirtu, aku diperintah, dengan sebab engkau aku diperintah supaya tidak membukakan pintu ini, pintu al-jannah, kepada seorang pun sebelum engkau. Jadi tidak ada seorang pun yang dibukakan pintu al-jannah sebelum Rasulullah masuk. Maknanya Rasulullah adalah orang yang pertama masuk ke dalam al-jannah. Mari kita lihat penjelasan hadis ini di dalam kitab At-Tanwir dan Faidul Qadir. Hadis ini dituliskan di awal kitab Al-Jami'us Shaghir setelah hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Ini adalah sebagai satu isyarat kepada tujuan yang dituntut dari penulisan kitab tersebut, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kepada kemenangan atau keberhasilan mendatangi pintu al-jannah.
As-Subki telah mengatakan ya, bahwa masuk ke dalam al-jannah adalah lebih utama dari seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih mulia dan lebih tinggi. Jadi ganjaran dari Allah Subhanahu itu lebih mulia dari perbuatan-perbuatan kita. Dan perlu diingat bahwa kita masuk al-jannah bukan karena perbuatan kita, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberi rahmatnya kepada orang yang beriman sehingga bisa masuk ke dalam al-jannah. Al-Jamasyari mengatakan bahwa al-jannah adalah nama bagi Darul Thawab seluruhnya. Jadi negeri yang di dalamnya banyak ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah yang disebut dengan al-jannah, sehingga disebut Darul Thawab ya. Negeri tempat balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Ibnul Qayyim mengatakan bagi al-jannah ini ada 17 nama ya. 17 nama, dan banyaknya nama-nama tersebut adalah tanda kemuliaan yang dinamakan dengannya ya. Jadi sehingga al-jannah itu dapat 17 nama bermakna al-jannah itu mulia ya. Jadi tanda kemuliaan al-jannah ya. Nama-nama itu semuanya ada dalam Al-Quran kata Ibnu Qayyim ya. Di antaranya tadi al-jannah ya, al-jannah. Karena dalam al-jannah ini banyak sekali jenis-jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut al-bahjah, as-surur, ya, qurratul ain, kemudian darussalam. Karena dalamnya ada keselamatan bagi segala bala bencana. Ya. Darullah, darul khuldi, darul iqamah, jannatul ma'wa, jannatul aden, al-firdaus. Ya, al-firdaus ini dimutlakan kadang-kadang untuk semua jannah ya. Jannah ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi disebut al-firdaus untuk seluruhnya. Atau kadang-kadang disebut al-firdaus ini karena al-firdaus ini adalah paling tinggi darjah dari al-jannah ya. Kemudian disebut jannatul naim, al-maqamul amin, wa maqadu sidqin wa qadamu sidqin, dan lain sebagainya yang ada semua di dalam Al-Quran. Tadi dikatakan penjaga pintu jannah ini Al-Khazin ya. Al-Khazin ya. Ini malaikat diperintahkan Allah SWT untuk menjaga pintu al-jannah. Al-Khazin ini banyak ya, tidak satu. Jadi tidak satu malaikatnya penjaga pintu jannah atau penjaga jannah ini banyak ya. Yang paling mulia dan paling dahulukan dari penjaga jannah ini adalah malaikat Ridwan ya. Jadi malaikat Ridwan, namanya Ridwan ya. Ridwanan ya. Ridwan yang ridho ya. Karena Allah ridho kepada orang mukmin dan muslim dan mukmin yang beramal soleh, Allah memasukkannya ke dalam al-jannah. Kalau nggak ridho, masuk an-nar ya. Hadis ini menunjukkan fadilah ya, atau keutamaan yang jelas bagi Rasulullah SAW ya. Karena keagungannya Allah memberi kemuliaan kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam al-jannah yang pertama sekali ya. Allah telah mendahulukan memberi perintah kepada malaikat penjaga pintu al-jannah untuk membukakan pintu al-jannah sebelum kedatangan Rasulullah SAW ya. Jadi perintah itu sudah diberikan kepada malaikat oleh Allah SWT sebelum Rasulullah datang lagi ke pintu al-jannah. Jadi malaikat itu sudah mengenal, sudah tahu nama Rasulullah SAW ya. Jadi begitu nanti ditanya ya sama malaikat, mananta Muhammad, jadi malaikat sudah tahu bahwa malaikat diperintah oleh Allah untuk membuka pintu al-jannah kepada orang yang pertama Muhammad ya. Jadi sungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama sekali dibukakan baginya pintu al-jannah. Sebagaimana Rasulullah adalah orang yang pertama sekali memberi syafaat pertolongan dalam al-jannah ya. Ini seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik
Rasulullah SAW bersabda, "Anna awalun nas yashfa'u fil jannah." Aku adalah orang yang pertama yang beri syafaat. Syafaat ini pertolongan ya. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat di dalam al-jannah. Jadi Rasulullah begitu masuk ke dalam al-jannah, Rasulullah langsung nanti memberi syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 196. Yang tadi hadis yang disebutkan Atibab al-Jannah ini hadis Muslim nomor 197. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama sekali. Jadi Rasulullah bagaimana masuknya Rasul ke dalam jannah? Apakah Rasul memohon pintunya dibuka dengan suara atau dengan ketukan? Rasulullah memohon pintu al-jannah dibuka adalah dengan ketukan. Rasulullah mengetuk pintu al-jannah. Bagaimana mengetuknya? Wallahu a'lam. Tapi ada dalil atau hadis yang menguatkan bahwa Rasulullah mengetuk pintu al-jannah. Sebagaimana diwarikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa anna awwalu man yaqra'u babal jannah." Kata Rasulullah, akulah orang yang pertama sekali mengetuk pintu al-jannah. Jadi mengetuk bukan dengan ngomong dengan suara ya. Rasulullah SAW mendatangi pintu al-jannah dari tempat berkumpul padang mahsyar ya. Dari padang mahsyar setelah hisab seluruh manusia selesai, baru Rasulullah datang ke pintu al-jannah. Kemudian malaikat bertanya kepada Rasulullah, "Man anta? Siapa engkau?" Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Muhammad." Ya, bukan menjawab Rasulullah ya, tapi menjawab nama ya. Karena kalau menyebut Rasulullah banyak Rasul-Rasul yang lain ya, tapi begitu disebut Muhammad, malaikat akan faham ya. Karena nama Rasulullah itu Muhammad SAW telah dikenal oleh malaikat Al-Khazin, penjaga pintu al-jannah. Sebagaimana dalam hadis tersebut ya, malaikat kan bertanya, "Man anta?" Fa'aqulu Muhammad. Siapa engkau? Rasulullah menjawab, "Muhammad." Lalu malaikat mengatakan, "Bika umirtu." Ini menunjukkan bahwa malaikat sudah kenal, sudah tahu. Ya, bika umirtu, dengan sebab engkau aku diperintah. Siapa engkau? Muhammad ya. Jadi dengan kata lain, bika Muhammad, dengan sebab engkau ya Muhammad, umirtu, aku diperintah untuk membukakan pintu jannah bagimu ya. Dan aku tidak membukakannya untuk orang lain sebelum engkau ya. Kemudian ini mirip dengan hadis dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Mi'raj Rasulullah ke langit ya, naik ke langit sampai menerima perintah sholat ya. Nah, malaikat penjaga setiap langit itu bertanya ya. Bertanya kepada Jibril, bukan tanya kepada Rasulullah, tanya ke Jibril ya. Karena Jibril yang membawa Rasulullah SAW naik ke langit ya, untuk menerima perintah sholat ya. Tadi mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, para malaikat telah mengenal nama Rasulullah SAW yaitu Muhammad ya. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 349 dan Sahih Muslim nomor 163 ya. Dalam lafaz Muslim Rasulullah bersabda, "Tsumma akhadha biyadi fa'araja bi ila samai falamma ji'na sama dunya qala Jibril alaihissalam li khazini sama dunya iftah qala man hadha qala hadha Jibril qala hal ma'aka ahadun qala na'am ma'iya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fausila ilaih qala na'am fafataha qala thumma raja bi Jibril hatta atas sama ithaniyah faqala li khaziniha iftah faqala lau khazinuha mithla ma qala khazinu samai dunya fafataha. Jadi dalam hadis Mi'raj ini Rasulullah bersabda, kemudian Jibril memegang tanganku
Kemudian Jibril membawa aku naik ke langit. Ya. Tatkala kami sampai di langit dunia, Jibril mengatakan kepada penjaga pintu langit dunia, "Iftah, bukalah." Ya. Jadi Jibril minta dibuka pintu langit. Qala man hadza, penjaga pintu mengatakan, "Man hadza, siapa ini?" Qala hadza Jibril. Jibril mengatakan, "Ini Jibril." Ya. Ini Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, kata penjaga lagi, "Adakah bersama engkau seseorang?" Qala na'am, ma'iya Muhammad. Ya. Kata Jibril, "Ya, ada bersamaku Muhammad." Ya. Jadi bukan bersama aku Rasulullah, tapi Jibril mengatakan, "Na'am ma'iya Muhammad." Ya. Betul, aku bersama Muhammad. Jadi bukan aku bersama Rasulullah, tapi bersama Muhammad. Karena nama Muhammad ini telah dikenal. Ya. Lalu malaikat bertanya, "Wa usila ilaih, adakah engkau diutus kepadanya?" Qala na'am. Kata malaikat Jibril, "Ya, aku diutus untuknya." Ya. Kemudian dibukakanlah pintu langit dibuka. Begitulah sampai langit ketujuh, penjaga pintu bertanya kepada Jibril, "Man hadza?" Hadza Jibril. Kemudian hal maka hadun? Na'am, ya, Ma'iyya Muhammad. Jadi menyebut nama Rasulullah, bukan Ma'iyya Rasulullah, bukan Ma'iyya Muhammad. Jadi disebut nama Rasulullah SAW karena para malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk membukakan pintu-pintu langit, ya, kalau Muhammad naik ke langit. Ya. Jadi bukan menjawab dengan Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat penjaga pintu al-jannah, "Man anta?" Faqul Muhammad. Ya. Siapa engkau? Rasulullah menjawab Muhammad. Bukan menjawab dengan menyebut. Jadi Rasulullah menyebut nama tanpa menyebut ana Muhammad. Ya. Enggak menyebut ana Muhammad gitu, bukan. Tapi Rasulullah menyebut Muhammad, ya, tanpa menyebut ana. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pada tawadu, sangat-sangat tawadu. Ya. Begitu merendah diri Rasulullah SAW. Karena dikatakan adat kebiasaan orang-orang yang arif, yang bertakwa, ya, dari mereka, ya, apabila menyebut namanya ini sebagai pengganti menyebut perkataan ana. Jadi tidak menyebut ana, ya, ana Muhammad, tidak, hanya menyebut nama Muhammad. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa perkataan ana tidak terlepas dari satu jenis takabur. Jadi kalau ada orang mengatakan ana gitu, ya, ini ada sifat takabur yang terikut di dalamnya. Ya. Ya, seolah-olah, ya, seorang menyebut ana, dia tidak memerlukan kepada menyebut namanya dan tidak nasabnya, supaya orang-orang menyebut kedudukannya. Ya. Ini sifat ananiyah. Sifat ananiyah ini mengatakan ana, aku, saya gitu, ya. Sedikit-sedikit saya, sedikit-sedikit aku. Ya. Ini sifat ananiyah ini termasuk salah satu sifat syaitan, sifat iblis. Ya. Sebagaimana firman Allah, ya, dalam surah ke-38, surah Shad ayat 75-76, ya. Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblis ma manaka tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi Allah berfirman, ya, kepada iblis ini ketika penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat supaya sujud, ya. Baik qala rabbuka lil malaikatis, ya. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ya,
usjudu li Adama fasajadu illa iblis, ya. Sujudlah kepada Adam, ya. Semua malaikat sujud kecuali iblis, ya. Iblis ini namanya nadanya syaitan karena istakbar, ya. Fasajadu illa iblis aba wastakbar, dia enggan dan mengambil sifat sombong, sifat takabur, dia tak mau sujud kepada Adam. Jadi begitu dia tak mau sujud, Allah berfirman kepada iblisnya, karena tadi dikatakan, ya, usjudu li Adama fasajadu illa iblis, ya. Sujudlah kepada Adam, wahai malaikat. Malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Jadi iblis ditanya oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya iblis, ya. Wahai iblis, ma mana'aka tasjuda, apa yang menyebabkan kau tak mau sujud, ya, lima khalaqtu biyadaya, kepada orang yang aku telah ciptakan dengan tanganku sendiri, ya. Jadi bukan malaikat, Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah sendiri, ya. Jadi ditanya iblis ini, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menyebabkan kau tak mau sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan, ya, kepada Adam alaihissalam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Astakbarta, apakah engkau sombong? Apakah engkau mengambil sifat takabur, bahwa engkau tu paling agung, paling besar, ya? Sombong, apakah sombong? Am kunta minal alin, atau keadaanmu itu termasuk orang yang tinggi, ya, kedudukannya tinggi, jadi tak mau sujud. Jadi apa karena sombong atau kedudukan kamu tinggi, ya? Apa kata iblis, ya? Qala ana khairum minhu, begitu sombongnya iblis, ya. Ditanya Allah, bukan tawadu, bukan tadarru, tapi mengatakan ana, ya, aku, saya. Ana khairum minhu, kata syaitan, ya, kata iblis. Aku lebih baik dari dia, kata iblis, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari nar, dari api, dan sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah, ya. Wallahu a'lam. Naudzubillah, ya, ini sifat ananiyah. Selanjutnya, setelah Rasulullah masuk ke dalam al-jannah, siapakah orang selanjutnya akan masuk ke dalam al-jannah, ya? Orang selanjutnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar adalah orang pertama setelah Rasulullah SAW masuk ke dalam al-jannah, ya, dari umat Rasulullah SAW, sebagaimana telah diuraikan, ya, dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, ya, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril fa akhadha bi yadaya fa arani babal jannah alladzi tadkhulu minu ummati. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, waditu anni kuntu maka hatta anzura ilaih. Faqala Rasulullah, amma innaka ya Abu Bakar awalu man yadkhulu jannah min ummati. Jadi Rasulullah bersabda, kemudian Jibril datang kepadaku, lalu Jibril memegang tanganku dan membawaku untuk memperlihatkan pintu al-jannah, ya, yang masuk ke dalamnya dari umatku, ya. Jadi pintu ini khusus, ya, pintu al-jannah ini khusus orang-orang dari umatnya Rasulullah yang masuk melalui pintu ini, ya. Jadi Rasulullah bersabda, Jibril datang kepadaku dan memegang tanganku, kemudian membawaku untuk diperlihatkan kepadaku pintu al-jannah, ya, yang melalui pintu ini masuklah umatku ke dalamnya, ya, dari pintu ini masuk ke dalam al-jannah melalui pintu ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waditu anni kuntu ma'ak. Ya Rasulullah, aku ingin, ya, bersama engkau ketika itu, ya, hatta anzura ilai, sehingga aku bisa melihat kepada pintu jannah tersebut, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, amma innaka ya Abu Bakar, bukankah engkau ya Abu Bakar, sungguhnya engkau lah orang yang
awalu man yadkhulul jannah min ummati. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang orang pertama akan masuk ke dalam al-jannah setelahku, ya, dari umatku. Jadi setelah Rasulullah masuk ke dalam jannah, Abu Bakar lah orang yang pertama masuk ke dalam al-jannah. Ya, jadi ini dalam hadis Abu Dawud nomor 4652. Ya. Akan tetapi ada hadis lain, ya, ada hadis lain yang menyatakan, ya, orang yang ini diwariskan oleh Abu Nuaim, ya, bahwa orang yang pertama masuk al-jannah setelah Rasulullah SAW adalah anak perempuannya Rasulullah, Fatimah, ya, Fatimah radhiyallahu anha, ya. Jadi disebutkan di dalam hadis Abu Nuaim, ana awalu ma yadkhulul jannah wala fakhra wa awalu ma yadkhulu alayal jannah ibnati Fatimah. Aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam al-jannah dan tidak ada kebanggaan, ya. Wa aluman yadkhulu alayal jannah, dan orang yang pertama sekali masuk ke dalam al-jannah setelah aku ibnati Fatimah, anakku, ya, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau lihat dua hadis ini, dengan menghimpun kedua hadis ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya orang laki-laki yang pertama sekali masuk ke dalam al-jannah dari umat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang perempuan, ya, yang masuk pertama sekali ke dalam al-jannah setelah Rasulullah dari umat Rasulullah SAW adalah Fatimah, ya, radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.